Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan, pagi hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk kita menyembah Dia, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita bersekutu, untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Termakan satu pujian, Kau ada bersamaku di setiap musim hidup, bersamamu Bapa.
mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan, kami boleh datang menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk waktu musim yang Kau beri bagi kami, dan kami melewatinya bersama-sama dengan Engkau. Kau selalu hadir di hidup kami, memberikan kekuatan yang baru, memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kami mau buka hati kami, berfirmanlah Engkau, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, supaya setiap pesan firman Tuhan boleh menjadi bagian dari hidup kami, dan firman-Mu boleh kami hidupi, boleh kami terapkan, kami lakukan sebagai komitmen kami untuk mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama-sama lagi merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, banyak orang yang ingin bahagia, menikah supaya bahagia, cari uang supaya bahagia, berusaha menjadi terkenal supaya bahagia dan sebagainya, mencari jabatan juga supaya bahagia. Tetapi apakah kebahagiaan itu mereka peroleh, mereka dapatkan? Saudaraku, banyak orang sukses, terkenal, berhasil, kaya, tapi kenyataannya mereka belum tentu bahagia. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita boleh belajar beberapa hal untuk mengalami kebahagiaan. Yang pertama adalah menjaga pergaulan, artinya menjaga kesucian hidup, jauh dari kecemaran, tetap hidup dalam kebenaran. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudaraku, ini berbicara soal bagaimana kita bergaul. Kita harus jujur bahwa pergaulan itu bisa mempengaruhi cara berpikir kita, cara hidup kita sehari-hari. Itu akan terlihat, ya, itu akan dipengaruhi karena pergaulan kita. Sebab itulah diingatkan di sini bahwa mari perhatikan bagaimana cara kita bergaul. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hari ini kita belajar bahwa kita harus menjaga hidup kita. Menjaga hidup kita terus dalam kebenaran. Cara hidup kita adalah cara hidup orang benar. Cara berpikir kita harus tetap cara hidup orang benar. Cara berpikir orang benar. Dan bagaimana supaya kita memiliki cara berpikir dan cara hidup orang benar, saudara. Tidak seperti cara berpikir atau cara hidup orang berdosa. Mari, jangan kita bergaul dengan orang berdosa. Bukan berarti kita membenci orang berdosa. Bukan berarti kita tidak mau berteman dengan mereka. Tetapi perhatikanlah bahwa pergaulan itu penting. Ya, kita tetap mengasihi mereka. Tetapi mari saudara, kita harus tetap menjaga supaya kita tidak memiliki cara hidup sama seperti orang berdosa. Dan yang kedua adalah bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan, yaitu mari kita mencintai firman Tuhan. Ayat 2 mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang mencintai firman Tuhan adalah orang yang selalu mengisi hidupnya dengan kebenaran firman, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bahkan menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupannya, sehingga cara berpikir dan cara hidupnya adalah sesuai dengan apa kebenaran firman Tuhan tersebut. Cara berpikir dan perbuatannya adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Itu adalah ciri-ciri orang yang mencintai firman Tuhan. Sebenarnya itu perlunya kita dalam kehidupan sehari-hari ini, isilah hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hidupilah firman Tuhan itu, supaya firman itu berkuasa atas kehidupan kita. Bagaimana kuasa itu dinyatakan kepada kita? Adalah ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, jikalau kedua hal ini sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita, yaitu kita menjaga kehidupan kita tetap memiliki cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita bergaul, menjaga pergaulan kita. Dan yang kedua adalah kita mencintai firman Tuhan. Maka dikatakan seperti ayat yang ketiga, kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudaraku, dikatakan di dalam Injil Yohanes bahwa Tuhan rindu kita menjadi orang-orang yang berbuah. Sebab itu tinggallah pada pokok, dikatakan. Dan kita ini adalah ranting. Ranting akan berbuah jikalau kita tinggal pada pokok. Ya, Tuhan rindu supaya kita memiliki buah-buah kehidupan. Bagaimana supaya kita berbuah? Ya, kita harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, sehingga kita menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Pohon yang ditanam di tepi aliran air dia tidak akan kekurangan air, dia tidak akan kekurangan asupan gizi, kekurangan asupan air. Ya, dia akan selalu tetap segar. Dia akan tidak layu dalam segala musim, baik musim panas atau musim kemarau, ya baik musim hujan, dia akan tetap menjadi pohon yang hidup. Ya, artinya dia akan tetap menghasilkan buah, ya. Tidak layu daunnya. Saudaraku, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, orang-orang yang mencintai firman Tuhan, orang-orang yang menjaga hidupnya tetap benar di hadapan Tuhan, maka dia akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tetap tangguh, tidak goyah dalam segala keadaan. Apapun yang dilakukannya, dikatakan di sini berhasil. Apa yang diperbuatnya berhasil, sebab dia hidup dalam kebenaran, sebab dia hidup di dalam firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita mau bahagia, jikalau kita mau supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu berhasil, mari kita perhatikan bahwa hidup kita haruslah sesuai dengan kebenaran firman. Hidupilah firman, jagalah pergaulan kita, jagalah hidup kita supaya kita tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, cintailah firman Tuhan lebih dari apapun. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Hidupi firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang akan menolong kita untuk kita memiliki cara berpikir dan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan semuanya ini akan membuahkan, ya saudara, akan menghasilkan buah. Saudaraku, kita akan menjadi berkat. Kehidupan kita akan dilihat oleh orang banyak. Kehidupan kita menjadi berkat, kita diberkati, apa saja yang dilakukan dikatakan berhasil. Itulah orang yang berbahagia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari firman ini. Kita belajar untuk menjadi orang-orang yang menjaga pergaulan kita, menjaga hidup kita untuk benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, cintailah firman Tuhan. Hidupilah firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menolong kami untuk menerapkan setiap kebenaran firman di dalam hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Kami belajar untuk menjadi orang-orang yang selalu mengejar kebenaran Tuhan, menjadi orang-orang yang menjaga hidup dari kecemaran dunia ini,
sehingga kami boleh menjadi seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Hidup kami boleh menghasilkan buah. Itulah kerinduan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan topangan doa dari tempat ini. Kami berdoa mereka yang mengalami masalah, persoalan, pergumulan hidup, mungkin pergumulan dalam rumah tangga dan keluarga. Tuhan, mari Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan, Engkau yang menjamah hati para suami, hati para istri, hati semua anak-anak. Biarlah kami menyerahkan kehidupan keluarga dan rumah tangga kami hanya kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin mengalami masalah di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Kami serahkan kepadamu, Engkau kiranya memberkati setiap pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, jikalau itu berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami, berikan semangat dan gairah untuk kami boleh melakukan semua pekerjaan kami, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga kami percaya dalam semua pun apa yang kami kerjakan ya Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kecukupan di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Bahkan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami juga berdoa saat ini untuk Bapak Ibu Saudara kami yang mungkin mengalami masalah dalam kesehatan, mungkin ada sakit penyakit yang sedang dialami. Kami berdoa Tuhan yang menjamah, Engkau memberi kekuatan, kesembuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah dokter dari segala dokter, tabib segala tabib. Tapi Engkau yang memberikan kekuatan, memberikan haleluya, supaya kami boleh memiliki perasaan, boleh memiliki hati yang benar-benar percaya kepada Engkau. Engkau menjamah pikiran dan perasaan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah yang bisa mengadakan mujizat atas kehidupan kami saat kami menyerahkan semuanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih lewat semua persoalan, masalah kehidupan kami, sakit penyakit yang kami alami mungkin. Semuanya itu boleh mendatangkan untuk kami lebih lagi dekat kepadamu, lebih lagi berharap dan bersandar hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua pekerjaan Tuhan juga yang ada di tempat ini. Kami serahkan kepada Engkau. Engkau yang melawat kami, yang melawat jemaat Tuhan. Engkau melawat orang-orang yang percaya dan mengasihi Engkau. Puji nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan menjalani hari yang baru ini. Mari Tuhan, Engkau yang topang kami, pimpin kami menjalani hari-hari kami bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.